Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu Studio. Sepakat nggak kalau rumah adalah tempat pertama kita untuk membangun masa depan? Hal tersebut diyakini betul oleh pemilik rumah kali ini. Bagi pemilik, rumah haruslah nyaman untuk beristirahat, serta tenang dan menyenangkan agar pemilik dan keluarganya dapat menyongsong masa depan dengan hati yang bunga. Si Bambu Studio pun akhirnya merumuskan desain rumah yang diberi nama dengan Futura House. Kira-kira akan seperti apa cerita dan detail desain rumah kali ini? Makanya yuk simak sampai selesai. Yang belum subscribe langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, Futura House ini hadir berdasarkan arti cerita yang diberikan klien kepada kami. Bagi beliau, rumah adalah sebuah tempat untuk membangun masa depan. Bahkan pemilik menganggap bahwa rumah adalah surga kecil di dunia. Sehingga rumah miliknya harus didesain dengan unik dan juga nyaman untuk dapat menghadirkan inspirasi serta memberikan rasa aman dan tenang kepada pemilik dan juga keluarga. Lalu, seperti apa detail penjelasannya? Yuk kita simak penjelasan dari arsitek dan juga desainer interior. Proyek kali ini merupakan proyek renovasi total yang berada di kota Surabaya. Klien kami ini sendiri merupakan seorang pegawai dinas kepemerintahan yang pada kegiatannya sering melakukan perpindahan dari satu kota ke kota lain. Jadi mobilitas dari klien ini sendiri cukup tinggi. Oleh karena itu, klien kami ini menginginkan sebuah hunian yang akan menjadi home base bagi dirinya dan keluarganya menetap. Klien kami menginginkan sebuah hunian yang menggambarkan bentuk beliau mencapai masa depan beliau yang diimpikan, baik itu dari segi karir, segi keluarga, maupun hal-hal lainnya. Beliau ingin di rumah ini tercipta sebuah keluarga yang harmonis, lalu anak-anaknya juga memiliki kenangan yang indah terhadap rumah ini. Klien kami merupakan orang yang cukup guyup dengan lingkungan maupun tetangga, sehingga rumah yang ingin beliau desain merupakan rumah yang tentunya terbuka, tidak terlalu eksklusif, dan juga bisa membaur dengan lingkungan sekitar. Klien kami juga menginginkan sebuah rumah yang bisa dihuni dalam waktu yang cukup lama, sehingga hunian ini akan digunakan beliau sampai hari tuanya kelak. Salah satu hal yang unik dari rumah ini adalah bentuk atapnya yang kita buat pelana dari sisi kiri ke kanan. Namun pada bagian depannya sendiri kita buat potongan diagonal sehingga memberikan unsur keunikan tersendiri pada rumah ini. Sesuai diskusi kami dengan klien, kita sadar bahwa kota Surabaya merupakan kota yang cukup panas, sehingga untuk penghawaannya sendiri kita akan hadirkan sebuah cross ventilation sehingga aliran udara di rumah ini akan mengalir cukup baik. Hari ini kita wujudkan dengan banyaknya bukaan dari satu sisi ke sisi yang lain, sehingga aliran udara secara horizontal bisa mengalir dengan cukup baik. Selain itu, kehadiran void pada rumah ini juga merupakan konsep yang coba kita hadirkan untuk mewujudkan adanya aliran udara secara vertikal. Klien kita pada satu ini itu mudah banget, yang dia memang desainnya pun juga demikian, desainnya yang nggak ke bapak-bapakan, tapi memang lebih ke anak muda gitu, seperti warna-warna dominan yang nggak mencolok, yang nggak menggunakan warna-warna mewah gitu, yang nggak menggunakan warna-warna yang glossy itu dia lebih mengurangi sedikit gitu. Contoh di kamar utamanya, kalau di kamar utamanya yang sebelumnya itu dia menempatkan satu kesatuan dari antara lemari pakaian, bed, di dalamnya ada kamar mandinya juga gitu. Untuk kamar utama yang kali ini yang saya desain itu dia lebih tertata lagi gitu, artinya bednya itu saya pisah dengan walk-in closet. Begitu pula di dapurnya juga demikian gitu. Kalau dapur ada cerita sendiri sih, jadi pengalaman di rumah beliau tuh dapurnya di kompornya itu khususnya beliau nggak ada penggawaan jendelanya gitu. Jadi ketika masak tuh beliau ya satu ruangan bau masakan semua, walaupun ada ruhutnya bau masak semua. Kemudian kita inisiatif untuk mendirikan tempat kompor itu persis di belakangnya jendela itu. Jadi ketika masak ya udah asapnya keluar gitu. Kalau ruang keluarga yang lantai 1 itu ketika ada keluarga dan kumpul, ada keluarga besar mau datang ke rumah gitu, itu
dia lebih banyak ke lantai satunya. Lagi pula ada kamar tamu juga di lantai satu. Orang tua beliau memang sering datang ke rumah dan nggak sehari 2 kali untuk nginep di sana, jadi lebih ke keluarga besar. Tapi kalau yang di lantai 2 itu ke anak-anak beliau, jadi kalau misalkan anak beliau ada mau main PS, mau baca buku gitu, itu lebih ke lantai 2. Bagaimana? Semakin penasaran dengan detail desain rumah ini? Sebelumnya pada lantai satu rumah ini terdiri dari sebuah carport, teras, foyer, sebuah kamar tidur tamu, ruang keluarga, ruang makan, sebuah dapur, lalu ada taman bunga anggrek di samping rumah, sebuah taman di belakang rumah, musola, kamar tidur ART, serta area servis. Lalu pada lantai 2 terdapat ruang keluarga, 2 buah kamar tidur anak, balkon, sebuah ruang kerja, serta kamar tidur utama. Langsung aja yuk kita telusuri detail rumahnya. Rumah 2 lantai ini berdiri di atas lahan seluas 201 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 230 meter persegi. Kalau kita lihat sekilas, fasadnya memang terlihat unik ya. Adanya potongan diagonal pada bagian atapnya memberikan tampilan yang gak monoton pada fasad rumah. Kemudian karena pemilik tidak menyukai rumah yang terlalu tertutup, maka pada pagarnya menggunakan rangka besi hollow agar rumah dapat lebih terbuka. Pagar tersebut juga dipadukan dengan pagar solid dari kombinasi batu andesit, beton, serta homogeneous style motif travertine agar area depan rumah juga dapat terjaga privasinya. Jadi pemilik tetap dapat bersosialisasi dengan tetangganya tanpa harus khawatir privasinya dapat terganggu. Nah, sekarang kita coba masuk ke carport yuk. Carport ini dapat memuat 2 buah mobil kesayangan pemilik. Pastinya carport ini akan aman dari hujan dan panas yang cukup menyengat karena dilindungi oleh kanopi yang terbuat dari rangka besi hollow dan kaca tempered. Ketika kita masuk, kita akan mendapati kombinasi material seperti batu andesit serta material kayu pada plafon dan dinding rumah. Perpaduan tersebut juga menjadikan suasana rumah lebih hangat dan juga welcome bagi pemilik dan juga tamu yang mampir ke dalam rumah. Menuju teras, kesan dramatis dan elegan dapat kita rasakan saat menaiki tangga yang diberikan lampu LED ini. Nah, di sini nantinya pemilik dapat menyambut tamunya. Di sini saja suasana sudah hangat dan welcome ya. Nah, karena elevasi teras lebih tinggi dari jalan, maka diberikan railing dari kaca tempered untuk menjaga keamanan area teras ini. Ketika kita masuk, kita akan disambut oleh sebuah foyer dengan desain yang simple namun tetap terlihat menawan. Kira-kira rekan si Bambu ada yang tahu nggak sih fungsi foyer pada rumah? Nah, coba jawab di kolom komentar ya. Di dekatnya terdapat kamar tidur yang diperuntukkan untuk kerabat dari pemilik. Suasana teduh yang dihasilkan dari perpaduan warna putih pada dinding, hijau pastel, dan lantai kayu pasti bakal bikin penghuni kamar pengen rebahan terus setiap hari. Selain itu, kamar ini juga dilengkapi dengan meja dan wardrobe sebagai fasilitas untuk penghuni kamar ini nantinya. Kalau untuk urusan sanitasi, dapat menggunakan kamar mandi yang berada di sebelah kamar tadi. Material yang digunakan pada kamar mandi ini mampu memberikan tampilan yang clean, namun tentunya nggak monoton. Dan kalau ini adalah tempat pemilik dan keluarganya dapat menciptakan momen menyenangkan bersama-sama. Layout yang diterapkan pada area ini dapat mendorong suasana intim dan hangat kepada masing-masing anggota keluarga. Selain itu, dengan memberikan karpet, lantai dapat digunakan sebagai area bermain juga bagi anak-anak pemilik nantinya, dan ruangan ini pun akan terasa sangat menyenangkan. Ketika mulai lapar, istri pemilik dapat menyiapkan makanan di dapur ini. Area dapur ini terbilang cukup luas. Kitchen set yang dihadirkan pun mampu memberikan tampilan yang menawan pada ruangan ini. Agar dapat lebih optimal, diberikan island yang dapat dijadikan sebagai meja saji maupun minibar untuk media berkomunikasi. Dan di sini nanti makanan yang sudah dimasak dengan penuh cinta akan disantap bersama. Ruang makan ini terasa begitu segar karena dekat dengan bukaan yang mengarah ke arah taman belakang. Selain itu juga terdapat void sehingga sirkulasi udara di area ini akan terasa sejuk dan juga segar. Nah, di area taman belakang rumah ini difungsikan sebagai taman dan juga musola, lengkap dengan tempat wudhu sehingga pemilik tidak akan repot masuk lagi ke dalam rumah. Musola ini akan terasa sangat sejuk karena pada sekatnya menggunakan roster untuk memberikan akses kepada udara untuk masuk, sekaligus juga sebagai sekat ruangan ini. Dari lantai 1 sudah waktunya kita naik level menuju ke lantai 2.
Pada lantai 2 ini, area yang akan menyambut kita pertama kali adalah ruang keluarga ini. Yap, lantai 2 ini memang ditujukan untuk privasi dari pemilik rumah. Ruang keluarga pun didesain secara lebih luxury, mulai dari pemilihan furniturnya, penentuan warna, hingga layout yang diterapkan. Penggunaan warna dominan putih pada area ini pun dirasa sangat tepat karena sesuai keinginan pemilik. Beliau ingin agar rumahnya dapat tampil clean dan juga terasa sejuk. Dan disinilah nanti pemilik dan pasangannya akan beristirahat. Kamar seluas 4 x 6,5 meter ini terasa cukup mewah. Perpaduan elemen kaca, motif marmer, dan juga wall panel pada kamar dapat memberikan tampilan kamar yang elegan dan juga menawan. Pencahayaan yang dipakai juga nyaman ketika dipandang. Dengan begitu akan memberikan kenyamanan maksimal bagi pemilik dan juga pasangannya untuk beristirahat. Nah, di kamar ini terdapat akses menuju kemana ya kira-kira? Yap, menuju ke arah walk-in closet dari kamar ini. Dengan menggunakan kaca sebagai pintunya, wardrobe yang digunakan menjadi lebih seamless. Hal ini akan memberikan efek dimensi ruang yang cukup luas pada kamar ini. Dan di kamar ini juga terdapat meja rias sebagai fasilitas bagi istri pemilik. Di dekatnya terdapat kamar mandi dengan desain yang cukup luxury sebagai fasilitas bagi pemilik. Sebagai seorang pekerja, agar pemilik dapat menjaga kinerjanya, maka dibuatlah ruang kerja khusus agar dirinya dapat bekerja dengan baik dan juga nyaman. Penggunaan pencahayaan spotlight pada ruangan akan memudahkan pemilik untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Ornamen yang diberikan dapat menjadi background yang menarik ketika pemilik sedang nge-zoom atau melakukan teleconference dengan koleganya. Selain itu, layout meja dan kursi kerja yang menghadap ke arah bukaan juga akan memberikan view yang segar, sehingga pemilik dapat mengistirahatkan matanya ketika bekerja. Selanjutnya terdapat kamar tidur anak pertama yang hangat ini. Kamar seluas 3,5 x 3,5 meter ini memiliki ambience yang hangat dan juga cozy bagi anak pemilik. Desainnya yang terkesan dewasa menjadikan kamar ini timeless bagi anak pertama pemilik. Kalau yang ini, kamar tidur untuk anak perempuan pemilik nih. Kelihatan ya? Penggunaan warna dominan merah muda memberikan tampilan yang feminim bagi kamar ini. Tentunya kamar seluas 3,5 x 4,5 meter ini akan sangat nyaman dan personal bagi penghuni kamar ini. Dan terakhir, untuk mengawali hari dengan energi yang positif, diberikanlah balkon sebagai tempat untuk menikmati udara segar di pagi hari dan juga dapat menyerap kehangatan dan juga optimisme dari cahaya matahari. Rekan Si Bambu, berakhir sudah cerita rumah kali ini. Semoga dari cerita Futura House ini kita dapat mengambil inspirasi dan juga motivasi untuk selalu berusaha dalam mewujudkan rumah impianmu di masa mendatang. Jangan remehkan kekuatan mimpi Anda. Jika ragu, ceritakan mimpi Anda kepada kami. Kami akan senang jika dapat mendengar dan membantu Anda mewujudkan rumah impian. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Cek juga Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi terkait perencanaan dan juga cerita-cerita rumah dari para klien kami. Dan akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.